Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, sahabat gemilang mitra bangunan? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Iya, kali ini kita akan mencoba mereview ataupun mengupas salah satu daerah di Jawa Timur, yang mana daerah ini terkenal dengan salah satu ulamanya yang sangat karismatik dan sangat berwibawa. Siapakah beliau ini? Orang-orang Indonesia, terkhususnya orang Jawa Timur, pasti tahu siapa beliau ini. Beliau ini adalah Kiai Haji Hamid Pasuruan. Kita akan kupas siapakah beliau ini sambil menunggu teman saya yang dari Malang untuk datang. Kita akan mengupas tempat yang ada di depan Masjid Agung Pasuruan, yaitu Alun-Alun Pasuruan, yang mana di tempat ini kami menunggu dua sahabat kami yang berasal dari Malang. Sambil menunggu sahabat kami, Kakak Rara dan Bang Alwi belajar melukis di salah satu kanvas untuk menghilangkan kejenuhan, untuk menghilangkan kebosanan sambil melukis, karena memang aktivitas ini sangat baik buat anak-anak ataupun orang-orang dewasa. Ya, ini Mas Alwi sedang melukis ataupun mengoret-oret suatu bentuk gambar es krim ya. Ya, di sini Mas Alwi belajar menggambar ataupun mengisi warna dari dalam gambar berupa gambar es krim. Dan sambil menunggu teman kami, maka kami akan sedikit mengupas alun-alun yang ada di Pasuruan. Alun-alun ini tepatnya berada di depan Masjid Agung Pasuruan, di mana di depan masjid ini terdapat pula makam para habaib dan makam salah satu kiai yang sangat karismatik di wilayah Pasuruan, yaitu Kiai Haji Hamid Pasuruan. Iya, itu yang di depan kita ini merupakan Masjid Agung Pasuruan, yang mana Masjid Agung ini arsitekturnya hampir menyerupai masjid-masjid yang ada di Yaman ataupun Hadramaut. Karena memang masjid ini kalau melihat dari sejarahnya didirikan ataupun diinisiasi oleh beberapa habib keturunan dari Yaman, yang salah satunya adalah Kiai Haji Hamid Pasuruan. Kalau berbicara Kiai Haji Hamid Pasuruan, kalau berbicara nasab, beliau juga merupakan salah satu habaib yang memang dimasturkan gelar habibnya. Ya, ini kita sudah berada di depan teras pintu gerbang alun-alun Pasuruan. Dari beberapa literatur yang ditemukan, Kota Pasuruan merupakan bekas kota Hindia Belanda lama, yang mana alun-alun sebagai pusat kota berdampingan dengan gedung pemerintahan pribumi, diwakili oleh bupati, sedangkan gedung pemerintahan kolonial Belanda diwakili oleh residen atau asisten residen maupun burgemeester yang berada di sisi lain kota. Alun-alun Pasuruan terletak di tengah kota Pasuruan. Luas alun-alun tersebut sekitar 19.404 meter persegi dengan denah segi 4 memanjang. Alun-alun kota Pasuruan digunakan oleh penduduk sekitar untuk berkumpul, rekreasi, atau sarana jogging. Alun-alun sekarang jika dibandingkan dengan masa lampau tahun 1930-an, maka terlihat jauh berbeda. Di sebelah barat alun-alun terdapat Masjid Agung Pasuruan, yang menandakan alun-alun tersebut merupakan bagian dari halaman masjid dan merupakan konsep alun-alun lama. Sebelah utara juga terdapat gedung pemerintahan bupati. Bila menilik sejarahnya, alun-alun sangat mungkin sudah ada sejak zaman prakolonial, tepatnya semasa Kepulauan Nusantara masih terkotak-kotak dalam bentuk kerajaan. Dan alun-alun kota Pasuruan juga sangat mungkin sudah melalui 3 masa sekaligus, yaitu masa prakolonial,
masa kolonial dan pasca kolonial. Konon, dulunya alun-alun menjadi tempat yang paling penting dalam suatu daerah, yang utamanya difungsikan menjadi pusat latihan perang bala pasukan kerajaan. Karena bentuk alun-alun pada masa itu sangat berbeda dengan sekarang. Hanya sebuah lahan lapang yang berada di pusat pemerintahan. Ya. Namun memang tidak ada literatur yang secara khusus menceritakan kondisi alun-alun Kota Pasuruan pada masa itu. Baru pada masa kekuasaan Bupati Pasuruan yang pertama, yaitu Bupati Niti Adiningrat I, di sebelah barat alun-alun itu dibangun Masjid Agung Al-Anwar. Masjid itu dibangun oleh Mbah Slaga atas permintaan Niti Adiningrat. Alhamdulillah, dua sahabat kami dari Malang sudah datang menemui kami, yaitu Mas Wildan dan Mas Penyu kalau kita sebut. Nama aslinya Mas Penyu ini bukan asli namanya beliau, itu adalah nama panggilan akrab aja. Ya, alhamdulillah kita sudah diajak masuk ke area Masjid Agung Pasuruan oleh sahabat kami Mas Wildan dan Mas Penyu. Nanti kita akan telusuri setahap demi setahap, setapak demi setapak area ataupun lokasi Masjid Agung Pasuruan. Ya. Sejarah Masjid Agung Pasuruan ini dimulai dari pembangunannya yang berlangsung pada tahun 1800-an. Pendirian masjid ini diprakarsai oleh Bupati pertama Pasuruan, yaitu Bupati Niti Adiningrat I dan Kiai Hasan Sanusi. Tepatnya pada tahun 1821 Masehi. Salah satu pendiri Masjid Agung Pasuruan ini yakni Kiai Hasan merupakan seorang mubalik yang mensiarkan Islam di Jawa Timur sejak usia muda. Kiai yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini kerap juga disebut sebagai dengan Mbah Selagah. Kiai Hasan Sanusi lahir di desa Kebon Candi, Pasuruan dengan nama Hasan Sanusi. Julukan Macan Putih juga disematkan pada sosok Mbah Selagah lantaran menurut kesaksian salah satu zuriyah Mbah Selagah, julukan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat sejak Mbah Selagah mendakwahkan Islam di Malang. Kendati Mbah Selagah sangat berjasa sebagai pemrakarsa pendirian Masjid Al-Anwar, namun jenazah Mbah Selagah tidak dimakamkan di masjid ini, melainkan di pemakaman Kedunglo, Pekuncen, Pasuruan. Menurut sejarah, Mbah Selagah berpesan untuk dimakamkan di samping makam Den Ayuberi. Pesan tersebut merupakan wujud belas budi karena Den Ayuberi melindungi Mbah Selagah ketika dikejar oleh tentara Belanda. Den Ayu pun meminta Mbah Selagah agar saat meninggal nanti dimakamkan di samping makamnya. Bangunan Masjid Agung Pasuruan ini sangat luas ya, sahabat gemilang mitra bangunan. Diperkirakan kalau kami melihat dari situs resmi Kota Pasuruan, luas masjid ini sekitar 4.388 meter persegi. Untuk ukuran masjid sangat luas sekali, karena memang ini mungkin salah satu masjid yang kami temui, salah satu masjid terbesar yang ada di Jawa Timur. Adapun arsiteknya hampir menyerupai masjid-masjid yang ada di Timur Tengah, lebih tepatnya negara ataupun kota Hadramaut, karena memang salah satu ciri dari kota Hadramaut adalah bermotif ataupun bercat putih dan bercat hijau. Mungkin salah satu alasan ini mengadopsi masjid-masjid yang ada di Timur Tengah. Ya, ini untuk tiang-tiangnya begitu banyak, serta pintunya begitu banyak,
memang kita tidak menghitung ada berapa pintu dan ada berapa tiang yang ada di masjid ini. Sangat banyak sekali karena memang masjid ini begitu luas ya, sahabat Gemilang Mitra Bangunan. Bagi teman-teman sahabat Gemilang Mitra Bangunan, apabila kalian pengen berkunjung ke sini, masjid ini sangat mudah sekali ya kita cari. Bisa kita cari di Google Map ataupun akses alamat yang lainnya ya. Untuk mihrabnya sendiri sangat unik ya, sahabat Gemilang Mitra Bangunan. Ini mihrab baru kali ini saya lihat unik seperti ini. Mungkin ini merupakan mihrab peninggalan ulama-ulama terdahulu ya. Oke, setelah kita mengupas sisi dalam dari Masjid Agung Pasuruan, nanti kita akan kupas pula makam para habaib, makam Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan yang berada tepat di depan Masjid Agung Pasuruan. Karena tanpa kita ziarah ke makam para habaib serta Kiai Hamid Pasuruan ini sepertinya kurang lengkap kalau kita sudah ada di masjid tidak berziarah ke makam ini. Iya, ini adalah salah satu jalan menuju makam Mbah Hamid Pasuruan, yaitu dari sebelah utara mihrab ada salah satu pintu kecil sekitar 1,5 meter ya. Kita bisa melewati sebelah pintu ini karena memang untuk akses ke makam melewati pintu sebelah dari masjid, yaitu gang sebelah masjid yang berada tepat di Kampung Kauman. Sebelum kita menuju ke makam, terdapat banyak para pedagang yang menjajakan makanan ataupun pakaian sekitar masjid ataupun sekitar makam Mbah Hamid Pasuruan. Gangnya tidak begitu besar ya sahabat, sekitar 1,5 meter ataupun sekitar 1,70 meter ya. Ini kita berada di pintu gerbang makam Mbah Hamid Pasuruan ya. Masih ada papan pengumuman ataupun spanduk untuk waspada COVID-19. Oke, sahabat Gemilang Mitra Bangunan, mari kita telusuri, mari kita cek, kita review makam Mbah Hamid Pasuruan yang ada di Kota Pasuruan ya. Di sini masih ada pengumuman untuk waspada COVID ya. Begitu banyak para peziarah yang ada di komplek pemakaman para habaib, komplek pemakaman Mbah Abdul Hamid, serta pemakaman Bupati pertama Pasuruan, yaitu Bupati Nata Diningrat yang pertama ya. Kita tapaki, kita telusuri perlahan-lahan akses menuju makam Mbah Hamid Pasuruan ya. Untuk sementara ini kita lihat dahulu makam Bupati pertama Pasuruan, yaitu Bupati Niti Adiningrat ke-1. Begitu megah, begitu mewah, serta sangat berwibawa sekali dari makamnya. Setelah kita rasa cukup mereview makam dari Bupati pertama Pasuruan, yaitu Bupati Niti Adiningrat, maka kita lanjut ke makam sebelahnya beliau, yaitu pemakaman para habaib serta makam dari Mbah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Berbicara Pasuruan tidak bisa terlepas dari Mbah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Siapakah beliau ini? Mari kita kupas, mari kita telusuri tentang sejarah beliau. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan atau kerap disapa Mbah Hamid adalah seorang ulama yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Meski lahir di Rembang, beliau menghabiskan hidupnya di Pasuruan, Jawa Timur, hingga dikenal sebagai Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan adalah pengasuh pondok pesantren Salafiyah di Pasuruan. Selain dikenal sebagai sosok ulama yang sangat sabar, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan juga dipercaya memiliki karomah wali.
Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan lahir pada 22 November 1914 di Desa Sumber Girang, Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nama kecil beliau adalah Abdul Mu'ti dan kerap dipanggil dengan Dul saja. Ketika kecil, Kiai Haji Abdul Hamid belajar mengaji kepada dua ulama besar yang ada di Lasem, yakni Kiai Haji Maksum dan Kiai Haji Baidowi. Di samping itu, beliau memiliki hobi bermain sepak bola yang sempat membuat sang ayah khawatir karena waktu mengajinya berkurang. Sejak kecil, Kiai Haji Abdul Hamid diyakini menunjukkan tanda-tanda sebagai wali atau kekasih Allah karena memiliki banyak karamah atau kelebihan yang sulit dijangkau oleh akal. Ketika remaja, tepatnya sewaktu pergi haji bersama sang kakek, Kiai Haji Abdul Hamid diceritakan bertemu dengan Rasulullah SAW. Pertemuan itu semacam menjadi legitimasi kewalian Kiai Haji Abdul Hamid yang kemudian diakui oleh beberapa ulama sepuh terdahulu. Kiai Haji Abdul Hamid lahir dari keluarga ulama dan dari kecil dididik dengan cara-cara pesantren. Kemudian pada umur 12 tahun, Kiai Haji Abdul Hamid dikirim oleh sang ayah yang bernama Kiai Haji Abdullah Umar ke Pondok Kasingan di Rembang ketika berusia 12 tahun. Setelah 1,5 tahun, beliau pindah ke Pondok Pesantren Tremas di Pacitan, Jawa Timur. Dipimpin oleh Kiai Haji Dimyati, inilah Kiai Abdul Mu'ti atau Kiai Abdul Hamid mendapatkan gemblengan berbagai ilmu selama 12 tahun. Baik, sahabat Gemilang Mitra Bangunan, kita sudahi kupasan kita mengenai Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, mengenai Masjid Agung Pasuruan serta alun-alun Pasuruan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.